Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Wulandari akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Nah, materinya yaitu terdiri dari berita, iklan, dan puisi. Yang pertama ada berita. Berita adalah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual dan juga fakta. Nah, dalam berita ini juga terdapat unsur-unsur berita yang terkandung dalam 5W plus 1H. Apa aja itu? Yang pertama ada what. What itu apa? Apa ini meliputi apa yang terjadi dalam berita tersebut. Yang kedua ada who, siapa. Siapa di sini meliputi subjek yang terdapat dalam berita tersebut atau peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when, kapan. Kapan terjadinya peristiwa tersebut atau berita tersebut. Yang keempat ada where, di mana. Di mana terjadinya peristiwa tersebut. Yang kelima ada why, mengapa. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, biasanya mengapa ini meliputi suatu latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada how, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Yang biasanya bagaimana ini mengarah pada kronologis lebih jelas peristiwa tersebut. Nah, ciri-ciri teks berita yaitu ada 6. Yang pertama ada faktual. Faktual itu informasi harus benar-benar nyata. Yang kedua ada aktual. Informasi harus yang sesuai dengan apa yang dibicarakan masyarakat. Yang ketiga yaitu seimbang. Informasi tersebut tidak memihak salah satu pihak. Yang keempat peristiwanya penting. Yang dimaksud peristiwanya penting yaitu berisi berita yang penting untuk masyarakat. Yang kelima yaitu ada lengkap. Lengkap itu informasi yang disampaikan harus mengandung unsur 5W 1H yang tadi. Nah, yang terakhir yaitu ada menarik. Menarik di sini tujuannya yaitu agar informasi yang disampaikan tidak terlihat monoton. Lalu struktur berita yaitu terdiri dari lead, neck, body, dan body. Pengertiannya yaitu kalau lead itu sebagai kepala dari berita, yaitu informasi utama dari berita. Kalau neck itu leher berita, yaitu gagasan pendukung informasi utama. Yang body pertama yaitu penjelasan lebih jelas gagasan pendukung yang ada dalam berita. Dan body yang kedua yaitu mencantumkan berbagai data yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak memiliki pengaruh terhadap pokok bahasan dalam berita tersebut. Nah, yang kedua itu ada iklan. Pengertian iklan yaitu pesan yang ditunjukkan kepada khalayak ramai untuk menawarkan produk atau jasa yang ditawarkan sehingga mereka tertarik terhadap produk atau jasa tersebut. Unsur-unsur iklan yaitu ada 4. Yang pertama ada gambar. Gambar harus dibuat semenarik mungkin agar khalayak atau masyarakat pun tertarik. Nah, yang kedua ada gerak. Gerak itu bisa meliputi video atau animasi. Yang ketiga ada kata-kata ataupun kalimat yang itu bisa menarik perhatian khalayak. Yang terakhir ada suara. Suaranya harus terlihat lebih menarik dan terkesan bisa membuat perasaan khalayak itu senang dan ingin mencoba terhadap produk atau jasa tersebut. Unsur-unsur pembentukan iklan yang pertama ada sumber, yaitu orang yang memberi dana pemasangan iklan. Yang kedua ada pesan, yaitu perkataan atau tulisan yang disampaikan iklan. Yang ketiga media, yaitu sarana untuk menyampaikan iklan. Yang keempat penerima, yaitu orang yang menerima iklan. Yang kelima yaitu efek, kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, dan pembaca. Nah, yang kelima yaitu umpan balik dari penonton, pendengar, dan pembaca tersebut. Pola penyajian iklan itu ada 2. Yang pertama terdapat dalam iklan media cetak.
yang biasanya dipublikasikan menggunakan koran, majalah, dan tabloid. Nah, yang kedua ada iklan elektronik yang biasa dipublikasikan dengan radio, televisi, dan film. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan, contohnya iklan duka cita. Yang kedua iklan penawaran, contohnya iklan tentang produk makanan, minuman, jasa penerjemah, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada iklan layanan masyarakat, contohnya iklan layanan merokok di tempat umum, dilarang buang sampah sembarangan, dan iklan larangan menggunakan narkoba. Nah, struktur iklan sendiri ada 3, yaitu judul, subjudul, dan amplifikasi. Judul ini biasanya dibuat dengan ukuran font besar dan tebal agar dapat dilihat pertama kali oleh orang. Nah, subjudul biasanya berisi mengenai keunggulan produk yang diharapkan mampu memikat calon konsumen. Dan yang amplifikasi berisi deskripsi produk yang diiklankan, seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang terakhir yaitu ada puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terkait irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Nah, unsur-unsur puisi itu ada 2. Yang pertama unsur fisik, yang kedua struktur batin puisi. Unsur fisik di sini terdiri dari tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi, diksi, pemilihan kata-kata dalam puisi, imaji, susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kata konkret, yaitu kata yang ditangkap dengan indera sehingga memungkinkan munculnya imaji. Kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Selanjutnya bahasa figuratif, atau yang biasa disebut dengan majas. Yang terakhir yaitu ada verifikasi. Nah, struktur batin puisi itu ada 4. Yang pertama tema, gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya. Yang kedua ada perasaan, puisi mengungkapkan perasaan penyair. Yang ketiga ada nada dan suasana, puisi mengungkapkan dan juga menciptakan suasana. Yang keempat ada amanat, yaitu amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Terima kasih, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.